Itu bercandaan lagi masih begitu ya. Astagfirullahaladzim di zaman susah kayak gini. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Bicara masalah tentang pandemi ini pasti udah pasti kita harus berhemat nih. Tapi melihat sharing tadi dengan narasumber tadi kekurangan ini nggak menghalangi untuk berbuat baik. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita coba lanjutkan lagi. Kita tahu di pandemi gini nih udah hidup pasti boleh dibilang hemat. Nggak mungkin nggak hemat Ustadz ya. Ustadz aja udah hemat kan? Masya Allah luar biasa. Tapi melihat sharing dari narasumber tadi ini nggak kekurangan. Ini bagaimana sebenarnya apa sih pahala yang Allah bagikan bagi orang-orang yang baik tanpa perhitungan dan apakah dibolehkan dalam Islam walaupun diri kekurangan banget tapi tetap membantu orang lain atau mengutamakan diri sendiri dulu diri sendiri dulu atau bagaimana Ustadz baiknya? Mohon izin. Ketika kita kekurangan, apakah kita masih bisa berbagi? Tadi sudah dijelaskan bagaimana Rasulullah contohnya. Kemudian ada masa kini yang kita ambil tiba pembelajaran dari anak dari Surabaya tadi luar biasa. Mas Tom tadi luar biasa, makasih banyak. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah apa yang didapat ketika orang bersedekah dikala dia kekurangan? Maka ketahuilah orang ini akan mendapatkan apa? Pahala berupa kebaikan dua, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ingat kalau kita sebenarnya perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah tidak bisa jadi yang 1 dirham itu bisa jadi lebih mulia dibanding yang 100 dirham. Karena kenapa? Ternyata karena dia cuma punya 2 dirham. Jadi yang dia kasih adalah seperberapanya itu. Kalau dia kasih 1 dirham 50%. 50%. Sementara yang 100 dirham, tapi dia punya 1000 dirham. Iya. Berarti dia cuma kasih 10%. 10%. Berarti mana lebih bagus? Lebih bagus yang satu tadi, Iya, 50%. bisa jadi seperti itu. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Kebaikan sesungguhnya adalah, ketahuilah, ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita memberi dalam kekurangan, itu pertanda kita yakin kepada Allah. Dan ketahuilah, menggunakan hati nurani. Orang berbagi. Ada 3 sahabat Nabi yang kehausan. Ketika dikasih air minum, kata sahabat kasih itu. Kasih lagi pindah. Pada saat yang ketiga itu menunjuk yang pertama. Ketika sahabat Nabi bawa air minum itu yang pertama. Udah meninggal. Inilah luar biasa kebaikan. Masya Allah. Tapi ini Masya Allah ya, ini pelajaran banget banyak buat kita ya. Bicara masalah tadi tentang narsum inspiratif kita tadi. Ini mohon maaf nih, gimana kalau seandainya ini kita ngebantu orang ya. Tapi kita ini mengharap dapat bantuan atau lipatan rezeki dari Allah. Karena kan katanya kan kalau misalnya mau mancing rezeki dengan sedekah gitu ya kan. Jadi kita bersedekah ini tapi ada harapan atau ada sesuatu yang kita inginkan nih. Memberi tapi berharap. Berharap, gimana Ustaz? Tapi berharapnya kepada Allah ya, limpahan rezeki yang luar biasa atau kelebihan atau berkali lipat. Boleh nggak kira-kira? Manusiawi tidak mau rugi gitu ya. Jadi memberinya tidak mau rugi. Nah makanya ketika memberi mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan mengharap Allah lipat gandakan rezeki kita di dunia. Kenapa? Karena kalau kita mengharapkan yang kita amal akhirat lalu kita minta imbalan dunia terlalu kecil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beramal akhirat, mintalah imbalan akhirat juga. Ya, minta imbalan akhirat kepada Allah. Maksudnya begini, ketika kita bersedekah, maka jangan memikirkan bahwa kita sedang membantu orang lain. Iya. Ketika kita bersedekah berarti kita membantu diri kita sendiri terbebas dari api neraka. Ya Allah, belum tentu sholat kita khusyuk, belum tentu ini saya bersedekah ikhlas, belum tentu saya bebas dari sini dari riya nih. Mungkin pada saat saya melakukannya saya bebas, tapi setelah saya pulang nanti ada pikiran, oh dia makan nggak ya? Dia pasti tuh pikir, dia pasti ingat muka saya itu. Itu tidak mungkin. Dia pasti ingat wajah saya itu yang kasih dia. Itu susah sekali terbebas daripada hal-hal demikian. Maka yang kita harapkan adalah imbalan akhirat. Ya Allah, mungkin saya ria, mungkin saya tidak ikhlas, tapi saya bersedekah untuk menyelamatkan diri saya sendiri daripada api neraka. Maka kalau orang berharap dunia wajar, manusiawi, cuma akan lebih banyak kecewanya. Kenapa banyak kecewanya? Karena ketika dia ngasih lalu nggak berlipat ganda rezekinya, dia mengatakan, gimana sih katanya Allah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulat. Katanya tumbuh 7 tangkai kemudian menjadi dilipat gandakan 100 kali. Memang Allah katakan demikian. Tapi jangan kita harapkan di dunia. Walaupun Allah pasti akan membalaskan. Tidak mungkin Allah membiarkannya. Orang tidak pernah
karena sholat aja Allah kasih Dikasih oksigen rezeki. gratis. Iya. Apalagi siapa yang membantu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti masnya tadi, Masya Allah, saya fokus sama mobilnya, keren banget. Masya Allah, Mas Tom diberikan kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala, lalu Mas Tom dengan cara bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan malam yashkuril qalil lam yashkuril kathir, kata Rasulullah, siapa yang tidak mampu bersyukur yang sedikit tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Jadi mungkin teman-teman mengatakan, saya itu pengen juga bersedekah Ustadz, tapi mobil saya udah belum kayak Mas Tom. Saya itu pengen bersedekah, tapi usaha saya nggak kayak Mas Tom. Maka kata Allah, malam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Siapa yang tidak mampu mensyukuri yang sedikit, maka kata Allah, syukuri dulu yang sedikit, maka akan kukasih yang banyak. Masya Allah, tapi saya tadi tertarik kata-kata Ustadz Maulana ya Apa kan. itu? Jangan coba lihat hal-hal sesuatu, mungkin Mas Tom ngasih 1 juta karena uangnya ada 10 miliar gitu loh. Coba bagi orang yang punya duit cuma 5 juta, terus dia bagi 2 juta setengah, itu kan 50%. Waduh, Itu kalau lebih 1 ini juta lagi. dari 10 miliar itu cuma berapa Iya. persen? Lebih besar lagi, jadi ayo kita berlomba-lomba, picik banget pikiran kita kalau kita cuma hanya berharap dari dunia berlipat-lipat rezeki kita. Tapi Benar. kita berpikir tadi, ya di akhirat nanti kita punya pohon tadi yang bercabang-cabang, Wah, ini Masya Allah luar biasa. Buat jamaah yang di rumah yang mau nanya langsung sama guru-guru Islam itu indah, langsung aja ya DM ke Instagram kita atau mungkin juga lewat email kita ya, atau nomor yang kamu nomor kamu yang tersambung dengan aplikasi Skype bisa juga nanti kita hubungin. Di akhir segmen nanti kita akan doa bersama guru kita Ustadz Syam agar wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita dikembalikan menjadi normal seperti sedia kala. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Ada pembahasan video viral. Kira-kira hari ini apa ya? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah.